vaksin adalah kalau saya bilang itu adalah frontier ya, pertahanan terakhir kita gitu. Pertahanan pertama kita tentu saja adalah masker. Distancing dulu, distancing terus masker, terus baru habis itu kita punya membuat antibodi dengan cara memberikan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Kota Bogor, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di podcast kali ini tentunya sangat menarik karena kita live di berbagai media sosial lainnya, terutama di channel YouTube RSUD Kota Bogor Daily. Di antaranya juga ada Instagram, yang dimana Instagram tersebut adalah pkrs.rsud Kota Bogor, dan Instagram utama kita di live di RSUD_Kota Bogor, yang dimana gitu menyuguhkan berbagai konten-konten menarik seputar RSUD Kota Bogor. Halo dokter, apa kabar? Selalu semangat. Selalu semangat. Alhamdulillah baik ya dok ya. Baik. Nah, di channel YouTube RSUD Kota Bogor juga kita selalu mendapatkan informasi atau memberikan informasi kepada sahabat RSUD Kota Bogor, yang mana selalu memberikan informasi edukatif, inovatif seputar RSUD Kota Bogor maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga Kota Bogor dan umumnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Nah, sahabat RSUD Kota Bogor, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Gani Anggara, dan di samping saya ada sosok yang sangat menarik dan sangat inspiratif, yaitu beliau sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kota Bogor, yaitu Dr. Iqbal Isantiadi Awang, SPPD. Mana dok perkenalkan kepada sahabat RSUD Bogor? Baik, ya udahlah ya sebenarnya itu ya. Saya dokter spesialis penyakit dalam di sini, nama saya Iqbal, dan ya ditugaskan untuk membantu pelayanan COVID terutama di sini gitu ya. Apa lagi? Mungkin? Ya dok, mungkin saya akan membacakan sedikit beberapa pekerjaan atau pendidikan dokter. Nah, di sini juga Dr. Iqbal menjenjang pendidikannya di pendidikan spesialis ilmu kedokteran di FK Universitas Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Nah dok, saya dengar juga dokter pernah bekerja di RS Freeport Medical Service dok ya, di Papua dok ya? Ya itu dulu. Oh dulu dok ya, cukup jauh dok ya. Nah, terima kasih nih dok sudah meluangkan waktunya sudah datang ke podcast kami nih. Nah, kenapa saya mengundang Dokter Iqbal di sini? Tentunya banyak sahabat RSUD Kota Bogor juga yang bertanya-tanya nih dok, ataupun masyarakat di luar sana. Karena sesuai ranahnya, sesuai dengan keahliannya, Dokter Iqbal adalah dokter spesialis penyakit dalam dan berhubungan dengan topik yang akan diangkat pada hari ini, yaitu tentang varian Omicron, the end of COVID-19 pandemic. Nah, itu dok yang akan topik yang kita akan bahas pada podcast kali ini. Baik. Nah, dok, ini dok ya, dalam hal ini juga tentang virus yang sedang terjadi pada suatu saat ini. Kita berlari di 2 tahun belakang, kita pernah mengalami di gelombang 1, sudah kita lewati, masa-masa sulit, dilanjutkan lagi dengan gelombang 2. Lebih sulit, apalagi pada saat itu di bulan Juni atau Juli dok ya, yang dimana kasus COVID-19 ini semakin naik. Dan pada sekarang ini adanya terdeteksi nih dok varian baru, yaitu varian Omicron. Nah dok, yang pertanyaan saya yang akan awali adalah, sebetulnya virus Omicron, varian Omicron ini awal mulanya dari mana sih dok? Ya, varian Omicron sebenarnya adalah suatu ya episode lanjutan ya, episode baru lagi dari mutasi demi mutasi virus SARS-CoV-2. Pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan kalau Omicron ini di November 2021 ya. Pertengahan November 2021 itu pertama kali sampel yang diidentifikasi sebagai Omicron saat ini. Tapi dengan cepat dia meluas ke seluruh dunia, ke Afrika pada awalnya, kemudian cepat ke Eropa, ke Amerika, dan hingga akhirnya ke negara kita, gitu ya. Karena virus Omicron, varian Omicron ini memiliki mutasi yang sangat banyak. Kalau kita bandingkan dengan varian pertama Alpha Beta yang hitungannya belasan, gitu ya, mutasi di tiap titiknya, begitu ya, di permukaan, di
spike protein atau di reseptor banding domainnya itu cuma beberapa, tapi kalau di Omicron ini bahkan di survei saja sampai 50 mutasinya. Jadi belum yang lainnya lagi di spike-nya 32 titik. Jadi memang banyak. Dan dia memiliki beberapa ciri mutasi yang juga terjadi pada varian-varian sebelumnya. Dia punya sedikit cirinya alfa, dia punya ciri beta, delta dia juga punya sebagian gitu ya. Nah, karakter yang muncul akibat mutasi pada varian ini adalah transmisinya yang menjadi sangat cepat. Jadi sangat mudah menularnya. Konon beberapa penelitian disampaikan hingga 5 kali lipat lebih contagious, lebih menular, lebih mudah transmisi dibandingkan delta. Yang kita tahu delta saja waktu itu sudah sangat mudah transmisinya. Ketika Omicron ini muncul, ditengarai lebih tinggi transmisinya sehingga kita bisa bayangkan memang outcome-nya akan seperti ini. Penyebarannya akan sangat cepat sekali. Bentar lah. Saya akan bertanya lagi. Dokter mengatakan transmisibility-nya lebih cepat, 5 kali lebih cepat dari varian sebelumnya. Apakah kecepatan ini menularkan kepada berbagai, misalkan kita sedang berkumpul, apakah cepat secara penularannya, dan dampak bahayanya apakah lebih bahaya dibandingkan varian-varian yang lainnya? Iya, cepat. Kalau terbilang cepat. Tadi makanya cepat. Transmisibilitasnya cepat. Mudah menyebar, 1 jadi 10 jadi 20, jadi cepat sekali. Nah, itu satu sisi cepat. Tapi di sisi lain ternyata virulensinya, kemampuan virus ini untuk menciptakan atau menimbulkan kondisi yang berat ternyata ditengarai hingga hari ini lebih rendah dibanding varian sebelumnya, dibanding varian of concern sebelumnya, yaitu yang delta, gitu ya. Jadi meskipun dia menyebar dengan cepat, masa inkubasi lebih pendek, jadi virusnya masuk sampai menimbulkan gejala itu mediannya 72 jam, 73 jam, jadi dalam 3 sampai 5 hari itu sudah bisa muncul gejala sejak virusnya masuk. Tapi gejala yang muncul sampai saat ini, tingkat fatalitas, tingkat keparahannya jauh lebih rendah dibanding varian delta yang kita hadapi di gelombang 2 kemarin. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal sebenarnya. Bisa karena mutasinya si virus itu sendiri, jadi lebih tidak virulen begitu di titik-titik yang berubah tadi. Bisa juga karena memang kita sudah banyak yang vaksin, kita sebagai hostnya sudah banyak yang sudah vaksin. Indonesia sekarang ketika gelombang Omicron ini muncul, kita sekarang sudah ada di posisi sekitar 70-80% dari target vaksinasi nasional. Indonesia targetnya kan 208 juta ya. Kita sekarang sudah vaksin pertama itu sudah 180-an, yang sudah komplit juga itu 140-an, jadi sudah sekitar 20%. Nah, tentu saja keberadaan vaksin yang sudah luas ini membuat antibodi masing-masing orang itu sudah terbentuk, sehingga ya virusnya terbatasi ruang geraknya, begitu, seperti itu. Dan yang ketiga barangkali juga karena sistem pelayanan kesehatan kita sudah lebih siap. Sekarang sudah siap dengan adanya pelayanan isoman secara online. Kemudian rumah sakit juga lebih siap, belajar dari pengalaman itu garda terdepan kemarin ya. Ya artinya seluruhnya garda terdepan, garda yang lini kedua, yang di rumah-rumah pengetahuan kita sudah lebih luas, orang-orang sudah lebih prepare karena sudah pernah menghadapi gelombang kedua kemarin. Jadi 3 faktor ini saya rasa yang berperan sehingga outcome dari infeksi Omicron ini sejauh ini tidak lebih buruk, bahkan jauh lebih baik ketimbang yang varian Delta kemarin saya sebut. Nah dok, dari segi penyebarannya dok ya, menurut dokter, saya ingin bertanya lagi, apakah ketika seseorang melakukan liburan nih dok, misalkan keluar negeri, mereka keluar negeri, misalkan di sana terpapar ya dok, dibawa ke Indonesia, apakah itu bisa merugikan banyak orang juga dok? Iya tentu saja ya, maksudnya namanya juga membawa virus ya. Kalau pertanyaannya begitu ya jawabannya ya bisa-bisa saja. Nggak usah keluar negeri, ke pasar juga, ke pasar anyar situ juga kalau dia bawa pulang virus dia bisa merugikan orang banyak begitu. Dan memang karena virus ini ditengarai pertama kali di Afrika Selatan, ya dia kan virusnya kan tidak bisa berenang ke Indonesia ya, jadi pasti ada yang bawa gitu. Jadi ketika entah siapa yang bawa ke Indonesia ya menjadi sumber penyebaran selanjutnya begitu. Jadi makanya itu kehati-hatian harus dijalankan. Ada protokol karantina, protokol karantina luar negeri, dan itu harus dipatuhi dan dijalankan. Dipatuhi dok ya. Pasti. Nah berdasarkan gejalanya ada yang tadi dokter sebutkan. Nah dok, kan kadang kita suka flu nih dok, ataupun batuk-batuk, ataupun demam biasa. Nah bagaimana nih dok cara membedakan apakah kita
terpapar COVID-19 dengan varian Omicron tersebut atau tidak, bagaimana sih dok? Kadang kan kita aduh nih demam nih. Padahal kan kita merasa biasa aja nih dok, karena mungkin hal rumah ya dok ya, jadi seperti itu. Tapi pas dites nih dok, entah PCR atau antigen, tahu-tahu ini positif. Apa sih dok yang membedakannya? Sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Yang gejala yang banyak dikeluhkan pasien pada gelombang varian Omicron kali ini adalah seputar infeksi gejala saluran napas bagian atas sebenarnya. Mulai dari nyeri tenggorokan, demam, kemudian ada hidung tersumbat, kemudian batuk kering ya. Itu ditandai. Tapi namanya keluhan itu kan subjektif ya. Saya merasa meriang di suhu yang sama, Mas Gani mungkin tidak meriang, jadi itu sangat subjektif. Itu namanya keluhan, dia subjektif. Jadi sulit dibedakan. Kalau dibanding dengan flu biasa tidak bisa dipastikan. Oh saya tidak sakit tenggorokan berarti saya bukan Omicron, nggak bisa juga. Hal ini agak lebih distintif, agak lebih mudah dibedakan pada varian Delta yang kemarin. Karena pada varian Delta dan sebelumnya waktu itu kan ada anosmia ya, ada anosmia yang bisa menjadi ciri khas begitu. Kalau sekarang ini nggak banyak dilaporkan, bahkan jarang sekali dilaporkan. Jadi menjadi sulit untuk dibedakan. Jadi kalau saran saya sih, kalau ada gejala-gejala demam disertai gejala saluran nafas apapun, batuk, sakit tenggorokan, sinusnya kambuh, hidung tersumbat, postnasal drip kerasa di belakang, nyeri-nyeri badan, ya segera periksakan. Jika kita merasa ada kontak yang kontak di mana kita melepas masker atau tanpa saja melepas masker, berkumpul dengan orang banyak atau berkontak dengan orang yang ternyata kemudian positif, gitu ya sebaiknya kita periksakan dengan swab, PCR, atau kalau memang nggak bisa swab, nggak bisa PCR, ya langsung isoman aja, anggap aja positif. Ya. Amannya begitu seperti itu. Kadang juga nih dok, ada beberapa orang yang saya lihat dok ya, ataupun yang berita di luar sana, kadang kita tidak mengalami gejala apapun. Ya. Nah, tiba-tiba teman sekantor kita positif nih dok ceritanya. Nah, dan itu memaparkan ke teman-teman yang lainnya. Padahal kita tidak merasakan hal apapun. Nah dok, apakah virus varian Omicron ini bisa seperti itu juga dok? Bisa saja. Artinya ya tadi saya bilang, karena gejala yang muncul tidak berat. Karena virulensinya rendah, karena orangnya sudah divaksin semua, apalagi kita di sini nakes kan 100% sudah vaksin. Jadi tentu saja ya gejala yang dialami akan sangat-sangat ringan sekali begitu. Cenderung menjadi ringan. Mungkin ada yang tidak ringan, tapi cenderungnya akan lebih ringan. Jadi dan tadi ada orang yang sebenarnya ada gejalanya, suhunya 37,5 misalnya, tapi secara subjektif dia tidak merasakan, nggak apa-apa, biasa gitu. Orang Bogor udah biasa kehujanan, biasa meriang ya, tidak akan mengeluhkan gitu. Jadi nggak apa-apa, cuma kehujanan aja, meriang, kita tiap hari kehujanan gitu. Jadi ya tidak dikeluhkan, padahal sebenarnya ada gejalanya gitu. Tapi kan ada gejalanya, ada satu yang terpositif di tracking, akhirnya jadi positif ya. Mungkin saja, dan itu cukup sering didapati. Dan kalau kita berada pada kondisi seperti itu, ya tanggung jawab kita untuk menghentikan penyebaran lebih lanjut dengan cara yang melakukan isolasi mandiri ya. Dan kalau nggak salah isolasi mandiri pun tidak lama seperti yang sebelumnya dok ya? Ya, jadi arahan pemerintah memang karena tadi dari data ya kita dalam tanda kutip sedikit beruntung karena gelombang varian Omicron di kita ini belakangan setelah India, setelah Amerika Serikat, setelah UK gitu ya, setelah Afrika Selatan terutama. Sehingga kita sempat belajar dari mereka. Jadi kita belajar bahwa ternyata inkubasinya cepat, jadi masa mulai masuk sampai gejala itu cepat, tapi masa pemulihannya juga cepat. Apalagi pada orang sudah divaksin, sehingga dari pemerintah direkomendasikan bisa lebih pendek. Belum tentu lebih pendek sebenarnya, bisa lebih pendek dibanding yang sebelumnya. Setidaknya mengurangi dok ya. Jadi sekarang kita sudah bisa evaluasi di sekitar hari kelima, terutama untuk nakes ya, terutama untuk nakes yang di mana dibutuhkan tenaganya. Kita isolasi di hari kelima, hari keenam bisa dipersilahkan, kalau sudah tidak ada gejala bisa dipersilahkan melakukan PCR ulang atau PCR atau antigen ulang. Jika 2 kali berturut-turut negatif atau positif di atas 35, dia diizinkan untuk keluar dari isolasi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan dilakukan evaluasi ulang di pertengahan itu, digenapkan sampai 10 hari atau 3 hari setelah bebas gejala begitu. Ya. Nah, untuk sahabat Zoom Meeting juga ataupun berbagai platform media lainnya membuka kesempatan nih dok untuk berbagai masyarakat untuk yang bertanya
seputar varian Omikron ini. Nanti boleh ditanyakan ya via komentar. Jangan lupa juga untuk cantumkan namanya. Kita ada giveaway yang menarik nih Dok ya. Nanti ada beberapa giveaway yang akan menarik, tentunya hadiah untuk teman-teman di sana. Nah, Dok, kita lanjut nih Dok ya. Berbicara tentang vaksin itu. Kita telah melakukan vaksin nih Dok ya. Pada saat ini sudah melakukan vaksin yang satu, kedua, dan sampai yang ketiga bahkan. Apakah itu dinilai secara efektif nggak Dok untuk cara kita merasa aman dari adanya varian Omikron ini? Ya, vaksin adalah kalau saya bilang itu adalah frontier ya, pertahanan terakhir kita gitu. Pertahanan pertama kita tentu saja adalah masker. Distancing dulu, terus masker, terus baru habis itu kita punya membuat antibodi dengan cara memberikan vaksin. Vaksinasi, kalau pertanyaan seperti tadi, hingga saat ini semua vaksin masih dinyatakan cukup efektif untuk menekan atau memperkecil angka mortalitas, angka kematian, atau angka perburukan akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini. Mau varian apapun, mau Delta sampai Omicron sekalipun masih cukup efektif gitu ya. Jadi masih di atas 60%, ada 80%. Jadi masih cukup efektif. Terlepas dari mutasi yang terjadi, ternyata masih cukup efektif. Jadi vaksin saat ini masih menjadi usaha kita untuk bertahan dari serangan atau gelombang demi gelombang serangan virus SARS-CoV-2 ini dengan varian apapun nanti yang muncul. Kalau saya pribadi berpendapat selama dia belum berubah jadi SARS-CoV-3 sih, saya rasa masih akan operatif. Mutasinya belum jadi terlalu banyak. Selama namanya SARS-CoV-2, mutasinya masih bentuknya masih seperti itu, spike proteinnya masih mayoritas domainnya masih sama, kemudian reseptornya juga masih berbanding domainnya juga masih belum 100% berubah. Ya, secara masih akan cukup efektif kira-kira begitu. Nah, tapi tadi memang kalau tadi pertanyaan Mas Gani adalah apakah kita sudah bisa cukup merasa aman? Nah, merasa aman karena kita merasa divaksin. Menurut saya jangan juga kita merasa terlalu aman gara-gara vaksin saja. Karena karena saya bilang kemarin tuh, kita itu kalau divaksin kan untuk punya antibodi. Nah, antibodi itu kayak satpam komplek. Satpam komplek itu misalnya kita di komplek di klaster rumah gitu ya, di klaster rumah di komplek dia ronda di dalam tuh, dia rotasi di dalam, dia siskam di dalam, dia rotasi patroli di dalam. Tapi kalau kita biarkan pintu gerbangnya kebuka, malingnya masuk. Pintu gerbangnya kebuka, satpamnya di dalam patroli, malingnya masuk, tetap bisa masuk. Jadi dengan kata lain, kalau kita tetap lepas masker, ya mau kita punya antibodi kayak apa, virusnya tetap masuk begitu. Karena vaksin tidak bisa, antibodi sebanyak apapun tidak bisa mencegah virusnya masuk. Karena virus masuk itu kan perkara pintu gerbangnya kebuka atau nggak kebuka aja. Kalau kita buka pintu gerbangnya, masker kita lepas, virus bisa masuk. Tapi kalau kita sudah punya, tadi misalnya di komplek tadi satpam kompleknya banyak dan baru 2 masuk jalan utama udah ketemu sama satpam, gebukin selesai gitu. Jadi nggak sempat masuk rumah, nggak sempat merusak mana-mana. Itu gunanya antibodi yang banyak. Jadi kalau dilakukan semuanya, baru boleh ngerasa aman kalau gerbangnya ditutup sama punya satpam yang banyak, baru bisa tidur nyenyak kan gitu. Jadi kalau kita udah pakai masker, kita sudah vaksin, nah baru di situ kita boleh merasa aman. Seringkali kita merasa terlalu aman karena merasa sudah pakai masker. Pada 24 jam dalam 24 jam dalam sehari. Udahlah, orang yang kena itu kalau ditelaah, dipikir-pikir baik-baik, pasti pernah lepas masker. Entah maksud saya sendiri terus pasti pernah lepas masker. Mungkin sama temennya ngerasa aman, boncengan sama siapa merasa aman, makan di kafe, di angkot mungkin, ya pasti ngerasa aman sehingga dia melepas. Makanya banyak terjadi kan di keluarga ya, ketika karena di rumah kita cenderung lepas gitu. Sering banyak penularan di dalam rumah itu sering terjadi. Jadi tetap masker itu menjadi masker utamanya gitu. Jadi artinya sesuatu prevensi mekanisnya gitu. Masker, jarak, kalau nggak perlu banget nggak ketemu orang banyak, karena kita nggak pernah tahu tuh orang banyak yang kita ketemu itu ada yang OTG atau tidak, mereka yang aman atau tidak kita nggak pernah tahu, mereka sudah di rumahnya ada yang kenapa enggak kita nggak tahu. Jadi itu, nah kalau itu pun masih tembus ke dalam, maksudnya baru kita punya tentara di dalam gitu. Dan makanya kemampuannya sebatas untuk menurunkan angka kematian, menghindarkan kita dari kondisi kritis, menghindarkan kita dari kondisi berat akibat si SARS-CoV-2 ini begitu. Tapi pagernya harus ditutup. Pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti itu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak aman. Nah Dok, berbicara tentang vaksin lagi nanti, ketika kita sudah divaksin Dok, tapi pada akhirnya
kita terpapar juga nih dok varian Omikron, kan banyak juga nih masyarakat divaksin tapi tetap kena juga nih dok. Apakah dengan kita melakukan tes PCR kita bisa ketahuan dok kalau kita tuh kan banyak nih varian tuh, ada varian Delta, Omikron segala macam Ya. COVID-19 tuh. Baik. Kita melakukan tes PCR nih dok ataupun antigen. Ya. Apakah Masih dengan bisa kebaca apa enggak gitu? Nah, itu dok, betul. Ya, jawabannya adalah masih bisa. Masih sangat bisa. Sangat bisa. Memang pada awal, waktu pertama kali terdeteksi Omikron ini, karena Omikron ini kan, jadi dia itu ada kerusakan atau mutasi ya, perubahan pada namanya gen S gitu ya. Gen S ini nanti bukan spekulasi. Nah di gen S-nya ini dia menjadi beda sama yang varian sebelumnya, sangat berbeda. Sementara di luar negeri banyak PCR yang menggunakan gen S sebagai primernya, jadi dicari gen S ada apa enggak gitu. Di Indonesia ini sebagian besar PCR-nya banyak menggunakan gen E, RDRP, ORIP1 dan N ya, E, RDRP, ORIP1. Jadi gen S malah banyak, jarang. Pernah sekali-sekali ada, cuma jarang yang pakai primer gen S. Jadi sebenarnya justru bisa banget. Bisa banget. Di empat gen ini tidak banyak perubahannya sehingga masih bisa dapat dikenali. Kalau perkaranya adalah antigen, antigen ini memang dari dulu juga kemampuan bacanya tidak setajam PCR, karena dia karena ada penelitian menyatakan kalau CTVL di atas 25 dia sudah negatif gitu. Jadi di hari kesekian dia sudah negatif karena dia rata-rata cuma cek gen N-nya salah satu gitu. Jadi tidak serta-merta, jadi memang terbatas, dari dulu juga terbatas. Tapi apakah masih mampu? Masih mampu. Dan pengalaman kita di sini juga jarang yang kita dapat antigen negatif, PCR-nya positif ada, tapi tidak terlalu banyak, jarang, sedikit sekali. Yang sebagian besar memang konsisten, antigennya positif, PCR-nya positif begitu. Mungkin itu juga terjadi karena kita meriksa pasien-pasien yang memang bergejala dan relatif agak sedang berat ya, karena kita di rumah sakit settingnya. Tapi kalau di masyarakat OTG mungkin saja sih, karena viral load-nya tidak banyak, antigennya jadi negatif ya mungkin saja. PCR terus jadi positif. Tapi kalau hal itu terjadi seperti teman-teman yang saya juga kenal ada, itu CTVL-nya rada tinggi, berarti viral load-nya tidak terlalu banyak asumsinya, sehingga PCR saja yang positif, antigennya jadi negatif. Jadi masih bisa terbaca, tapi jika dilakukan dengan primer yang tepat ya, jadi yang tidak menggunakan gen S itu tetap bisa terbaca. Artinya mungkin mungkin ada sedikit perbedaan tadi ya di tes antigen dan PCR, mungkin lebih dianjurkan jika kita terkena atau gejala-gejala tadi saya disebutkan, mungkin lebih baik langsung aja deh PCR aja ya supaya ketahuan. Ya itu lebih pasti. Kalau kita ada keraguan, gejala kita ada gitu ya. Tapi kalau ya kita ngerti juga Mas, maksudnya kalau itu lebih pricey, harga lebih tinggi, kemudian juga PCR juga tidak bisa menjamin virusnya masih hidup atau tidak. Jadi sebatas untuk diagnostik saja sih. Saya rasa dalam setting sekarang, kalau mungkin PCR ya syukur, tapi kalau nggak bisa antigen bisa tetap jadi opsi yang bisa digunakan. Apalagi kalau onset gejalanya belum terlalu jauh. Jadi misalnya baru terpapar 3 hari lalu, terpapar 5 hari lalu, gejala baru 24 jam atau 8 jam, ya antigen saya rasa masih bisa baca. Nah, Dok, untuk pada sekarang ini kan dianjurkan oleh pemerintah harus hidup sehat katanya. Harus melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, minuman yang sehat, olahraga yang rutin. Ketika misalkan saya melakukan hal yang dianjurkan oleh pemerintah, melakukan hidup sehat, Dok, apakah itu nolong, Dok? Apakah ada kemungkinan juga untuk terkena varian Omikron ini? Ya pasti ya. Mau saya hidup sehat itu selalu menjadi modal kita, apapun kondisinya. Bahkan nanti ketika pandemi ini selesai, ketika nanti virus ini berlalu, ya kita harus tetap menjaga hidup sehat, begitu ya. Pola hidup yang sehat akan membuat kekebalan tubuh kita juga bekerja secara sempurna, secara ideal. Sehingga virus apapun yang kita mau punya antibodi sebanyak apapun, kalau kita tidak sehat, jadi misalnya kita ternyata gula darahnya tinggi, ternyata kita obesitas, ternyata kita tidurnya kurang, ternyata kita atau malnutrisi berat, ada infeksi lain yang TBC berat misalnya gitu, ya tentu saja kekebalan tubuh kita tidak bisa fokus bekerja menghadapi virus SARS-CoV yang masuk itu. Jadi tentu saja akan turun potensinya. Jadi hidup sehat mah pasti itu pasti mutlak harus terus dijaga ya. Itu modal untuk secara seterusnya lah kalau seperti itu. Nah, Dok, kita ingin ada Q&A nih, Dok ya, sama sahabat RSUD Bogor juga. Banyak juga nih di Zoom itu yang nanya-nanya tentang varian Omikron ini nih. Salah satunya saya bacain, Dok ya. Dari Fitri.
Siang dokter, saya Fitri, maaf mau tanya, apakah virus Omikron itu bisa dibawa oleh hewan yang suka beremigrasi dari tempat satu ke tempat lainnya, atau dan bisa ditularkan ke manusia? Jadi intinya dari hewan bisa nggak dok ditularkan? Ya gitu dok. Eh, yang pertama, nggak usah minta maaf karena itu nggak salah apa-apa. Eh, ada memang apa namanya ya, ada beberapa studi atau ada beberapa laporan di luar negeri yang berhasil mengisolasi adanya virus SARS-CoV termasuk varian Omicron pada hewan. Ada yang ada dir, rusa, ada kucing ya, kita ada kucing, ada, itu ada. Oh, ada juga dok. Ada, tapi sejauh ini sih belum ada laporan bahwa belum ada rekomendasi atau laporan bahwa kita penularan itu bisa terjadi dari hewan ke manusia. Logically mungkin saja karena hewan juga dapatnya dari mana kemudian manusia gitu ya. Tapi laporannya selalu kalau misalnya orang itu ada ketika di tracking gitu ya, yang bersangkutan ternyata positif, dia juga ada paparan sama orang lain yang juga positif. Jadi membuktikan bahwa dia hanya tertular dari hewan saja, itu belum terbukti bisa seperti itu. Dan menurut saya seberapa sering sih kita ngendus hewan apapun itu gitu ya. Apalagi tadi hewan bermigrasi. Iya, hewan migrasi sih tahu saya burung dari Eropa ke Australia gitu ya, ke selatan. Gimana caranya gitu ya kayaknya sih lebih besar peluangnya itu kita ngendus orang di sekitar kita gitu. Jadi kita ketemu sama orang di sekitar kita ketemu teman, kita olahraga, liburan, ngobrol, ngopi-ngopi, nonton ya, gitu loh. Jadi ya sangat-sangat itu lebih kita concern sama yang itu. Kita tetap perlu waspada. Kalau saya nggak tahu ya kalau kucingnya bergejala itu gimana, tapi ya kalau kucing kan aneh juga dok. Ya itu mungkin bisa aja, tapi mau saya kita concern kayak manusia dulu, karena yang udah jelas adalah dari manusia ke manusia. Ya, lepas pada kalau kira-kira mungkin kita lihat kucing kita ya mungkin ya bawa ke vet lah, bawa ke dokter hewan untuk dievaluasi. Tapi setahu saya sih untuk hewan belum ada protokol untuk melakukan isolasi virus SARS-CoV ya. Tapi kita toh maupun dari hewan maupun dari orang mau dari manapun tetap sama kok, pakai masker, cuci tangan, kalau punya hewan mungkin dimandiin gitu. Kitanya vaksin di hewannya. Hewannya dimandiin gitu ya sudah. Saya rasa measurement-nya sama gitu. Dan menjaga ya, tapi betul memang dilaporkan ada berhasil diisolasi gennya, sekuens-sekuensnya dari di beberapa jenis hewan ya, yang secara lazim juga hewan domestik, jadi hewan-hewan yang memang berkenalan sama manusia juga gitu. Jadi sejauh ini sih yang perlu khawatir mungkin hewan-hewan, bukan kita gitu, karena mereka ketularan dari manusia. Nah, kalau kita sendiri sih nggak usah ketemu hewan juga, orang lain lebih nularin gitu. Kita yang objek utamanya dok ya. Ya, kita fokus ke orang dulu aja. Nah, ada juga sahabat RSD yang bertanya dok, dampak virus varian Omikron ini terhadap komorbid kan banyaknya orang tua, maksudnya lansia nih dok ya, yang mempunyai penyakit bawaan, mempunyai penyakit yang sudah misalkan kayak penyakit gula dan sebagainya. Ada nggak dok ketika kita terpapar varian Omikron tersebut, apalagi yang sudah mempunyai riwayat penyakit, bagaimana sih dok dampak bahayanya kepada diri kita? Ya, karakternya varian Omikron sebagai halnya dia virus SARS-CoV-2 ya sama, artinya dia akan menyebabkan gangguan pernapasan, menyebabkan gangguan, jadi potensi penyakit terburuknya akan muncul. Orang-orang yang punya gejala pembekuan darah yang meningkat akan timbul trombosis, gumpalan darahnya, kemudian terjadi stroke, yang punya calon-calon stroke, yang punya faktor risiko serangan jantungnya jadi muncul. Tapi terutama yang kita khawatirkan yang gangguan pernapasan tadi. Jadi kalau bagaimana bentuk gangguannya ya tadi itu sama seperti yang sebelumnya, gangguan pernapasan, gangguan nafas, kemudian serangan-serangan trombosis, episode stroke akut, serangan jantung akut bisa terjadi. Beberapa pasien kita rawat di sini juga tampil datang dengan ada yang serangan jantung akut, ada yang stroke berulang, berkambuh lagi setelah sekian lama gitu, dan tadi kita pikir ternyata positif gitu. Sehingga komorbid ini menjadi hal yang perlu untuk kita kontrol. Jadi kita kendalikan. Jadi kalau orang udah tahu punya diabetes, punya masalah gula jantung, punya hipertensi, punya di usia yang udah lanjut juga, ya harus lebih serius mengontrol komorbidnya, sehingga amit-amit ketika mereka terkena virus
varian apapun nanti dari SARS-CoV ini, mereka tidak berujung pada kondisi yang perburukan. Nah, dok, pertanyaan selanjutnya dok ya, dari Mbak Imelda Grace. Wah. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk kehidupan sehari-hari, jenis masker apa baiknya ya untuk masyarakat awam? Apakah masker KF94 atau KN95? Apakah cukup dengan masker medik aja? Apa cukup dengan masker biasa aja atau dengan kain sebagainya? Baiknya apa sih dok untuk menangkap virus ini? Kalau menurut saya, Ya, masker yang paling baik adalah masker yang dipakai. Masker yang tergeletak, masker yang cuma di dalam kotak, masker yang disimpan di lemari, disimpan di tas, tidak bermanfaat. Masker apapun itu maskernya, pasti ada manfaatnya. Memang ada yang tidak 100% bisa menahan ya. Kayak dulu masker kain itu dia hanya bertahan 4 jam kemudian akan penetrable karena dia ada droplet gitu. Tapi tetap yang paling bagus adalah masker-masker yang sudah memiliki standar kualitas teruji. Nggak nyebut merek susah juga. Tapi ya yang kita kenal sesuai standar dengan seri N95 atau setara dengan itu. Setara dengan itu. 95 itu kan ukuran partikelnya. Jadi kalau sudah ada label tersebut, merek tersebut sudah bisa menyatakan angka 95 atau 99 begitu. Apapun huruf di depannya, mau NKF atau yang lain-lain, ya tentu saja itu jadi recommended. Nah, ketimbang masker kain saja. Tapi pemerintah akan menyarankan ya kalau untuk masker kain masih bisa dipakai, tapi dicoba dengan masker bedah itu pun 4 jam dilepaskan kira-kira begitu. Tapi kalau ya kita bicara mana yang lebih bagus, satu saja yang bukan tadi N95 tadi, cuma ya nggak ada gunanya kalau itu nggak dipakai gitu. Kalau itu sering diturunkan ke dagu, kalau itu sering dilepas buat ngobrol, kalau itu dipakai lebih dari 8 jam, ya menjadi tidak efektif lagi. Mau merek apapun, mau seri apapun. Jadi ya masker paling bagus adalah masker yang dipakai sesuai dengan keharusan. Rekomendasi gitu ya. Nah dok, ada juga nih yang bertanya, Mbak Dina Widianingsih, banyak perempuan dok ya dari tadi ya? Ya. Iya. Mungkin tertarik nih sama dokter Iqbal. Nah dok, selamat sore dokter. Saya terkonfirmasi kemarin kena COVID, khususnya varian Omicron. Nah, apa aja sih dok selama saya melakukan isoman yang harus dilakukan? Apa aja sih dok yang harus saya konsumsi obat-obatan? Ya. Apa aja gitu? Terkonfirmasi positif, terus isoman. Isoman berarti kan asumsinya gejalanya tanpa gejala atau gejala ringan ya. Sesuai rekomendasi pemerintah sebenarnya yang perlu dilakukan ya nggak banyak sebenarnya. Nomor 1 hidup normal seperti biasa, tidak ada yang perlu berubah kecuali mobilitasnya jadi terbatas. Kemudian kalau untuk obat-obatan tidak ada yang khusus. Kalau tanpa gejala atau ringan, obat-obatan antivirus belum harus diberikan. Hanya obat-obatan gejala ya, mungkin paracetamol untuk demam ya, kemudian vitamin C dosis yang lebih tinggi dibanding biasa, vitamin D kalau ada, zinc kalau punya boleh, tapi sebatas itu aja. Banyak multivitamin sekarang yang tersedia sudah merangkum semuanya, bisa silakan, mereknya bisa apapun boleh, tidak ada masalah. Mau yang dicemplungin ke air, mau yang dihisap-hisap, mau yang boleh saja, asal balik labelnya dan lihat daftar kemasannya mengandung yang diperlukan. C, zinc, ada vitamin D-nya, itu sudah cukup. Kemudian gejala. Nah, kemudian obat-obatan untuk gejala. Kalau yang lain-lain, kalau di rumah ya jaga kebersihan. Kalau di rumah kita masih ada yang negatif, ya kita tetap pakai masker meskipun di dalam rumah. Kemudian mandi, jaga kebersihan, bersihkan permukaan. Kalau sempat ada sinar matahari sedikit, berjemur sedikit, ya itu hal yang sebenarnya orang biasa pun tidak kena COVID pun perlu lakukan gitu. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya. Yang penting adalah membatasi mobilisasi keluar. Nah, tapi yang penting sebenarnya adalah monitoring. Kegagalan sistem isoman pada gelombang 2 kemarin terjadi karena banyaknya kegagalan monitoring di rumah. Jadi isoman karena orang beritanya bukan itu ya, tapi orang takut di rumah sakit begini itu gitu ya. Jadi orang isoman di rumah. Dia tahan-tahanin tuh 7 hari di rumah, napasnya udah sesak, 7 hari di rumah udah nggak sadar, baru akhirnya ke rumah sakit. Sehingga akhirnya pertolongannya menjadi sulit. Sesulit-sulitnya kondisi pasien datang adalah kondisi yang paling sulit adalah kalau udah lanjut banget.
mau dia gagal napas atau apa, kalau kita ketahuannya di awal akan lebih mudah intervensinya begitu. Salah satu gagalnya gitu, makanya pemerintah belajar dari pengalaman itu, sekarang melakukan monitoring yang lebih baik untuk pasien-pasien atau populasi yang isoman. Jadi disediakan online sekarang, ID di masing-masing kota dikerahkan untuk melakukan telekonsultasi begitu. Kemudian obat-obatan juga disuplai dengan lebih terprogram oleh pemerintah, sehingga yang isoman ini bisa tetap termonitor dan terjaga. Kalaupun tidak ada monitor dari pemerintah, bisa dilakukan dengan monitoring sendiri. Kalau punya alat cek suhu, punya saturasi, cek saturasi. Rasakan kalau misalnya sesaknya bertambah, gejala bertambah dan mulai nggak nyaman, jangan ditahan-tahan di rumah, segera ke rumah sakit. Itu yang menurut saya paling penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih luas ya, seperti itu. Tapi kalau untuk sekedar apa yang dimakan, apa yang diminum, as usual aja, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang biasa, hidup seperti biasa gitu. Kemudian tapi yang penting terisolir aja begitu ya. Sama kalau untuk obat-obatan ya tadi obat gejala kita menyediakan kalau ringan ya. Tapi kalau sudah masuk sedang berat, segera ke rumah sakit dan nanti itu ranah kita yang lakukan. Jadi kembali lagi ke pemahaman masyarakat itu ya, melakukan monitoring secara rutin, selalu menjaga dirinya ataupun kesehatannya ya Dok ya. Nah Dok, saya pernah baca di salah satu berita nih Dok ya, WHO mengatakan nih Dok, lebih baik saya cancel liburan dibandingkan saya cancel kematian. Artinya Dok, ini serius dong Dok, maksudnya WHO aja mengatakan seperti itu. Artinya untuk masyarakat, untuk pada sekarang ini kan ada varian Omicron ini mungkin lebih baik juga untuk menjaga mobilitas keluar ya Dok ya. Sebenarnya gini Mas, kalau menurut saya ini setting itu bisa dipegang kalau berlaku settingnya dulu ketika virusnya belum masuk ke Indonesia. Ya sekarang mau pergi nggak pergi juga variannya ada. Ya sebenarnya yang penting bertanggung jawab aja kalau menurut saya. Kita juga bisa menutup mata bahwa ekonomi harus jalan. Ya. Nggak cuma Indonesia, seluruh dunia juga. Turki kolaps, sebenarnya juga kolaps gitu. Tapi yang penting bertanggung jawab. Dulu ketika keluar negeri virusnya belum masuk Indonesia, masih di South Africa, masih di Italia gitu, masih di Turki. Ya boleh kita bilang jangan keluar negeri, itu sangat membantu. Tapi ketika sekarang virusnya udah ada penyebaran lokal, ya sebenarnya menurut saya pribadi menjadi tidak terlalu relevan. Memang di sana itu masih kandang macan, masih banyak banget gitu. Varian turunan dari Omicron, kan B119 ya, kan ada lagi BA2 sekarang, ada BA3, itu dari 3 variannya, dan itu masih terkonsentrasi di luar negeri. Kita luar negeri sudah ada. B3 yang 3 sih aman, tapi yang 2 ini ditengarai punya kemampuan penularan lebih dibanding Omicron sekarang. Tapi masih di luar. Jadi ya dengan membatasi pergi ke luar negeri kita bisa menghindarkan dari yang itu sebenarnya. Cuma ya kalau menurut saya sekarang sih keluar negeri ataupun tidak, ya di penularan lokal juga lebih banyak begitu. Jadi ya tanggung jawab terhadap diri sendiri aja. Yang belum vaksin ya jangan pura-pura sudah divaksin. Yang sering kali kita ketemu itu gini Mas, yang sering kita ketemu itu adalah orang yang ngotot mau pergi, ngotot minta surat tidak boleh vaksin. Betul. Nyatanya nggak mau divaksin. Nggak divaksin. Jadi ada Dok, joki vaksin itu ada, pernah saya baca, tapi entah itu benar atau tidak, saya tidak. Oknum lah. Orang butuh makan, orang vaksin pasti cari uang. Tapi itu tadi, maksud saya ada orang-orang yang seperti itu, dia mati-matian nggak mau divaksin apapun alasannya, menggunakan alasan penyakitnya, dia minta surat vaksin, tapi dia bepergian. Kan rekomendasinya itu orang yang punya komorbid lagi parah nggak boleh divaksin, oke. Tapi orang sakit parah ya masa pergi kemana-mana kan gitu ya. Jadi ya kalau logikanya harusnya kan tidak bepergian. Jadi tanggung jawab aja. Kalau memang sebenarnya layak untuk divaksin, vaksin. Kesampingkan dulu rasa-rasa curiga, rasa-rasa negatif thinking, rasa-rasa yang tidak beralasan ya terhadap ketakutan terhadap vaksin dan vaksin. Kalau Anda sudah vaksin, Anda tetap masker penuh ya bepergian atau bepergian ke luar negeri atau kemanapun sebenarnya menjadi tidak, resikonya juga tidak menjadi terlalu yang masif sekali begitu ya. Karena penularan lokal juga sudah ada. Kita nggak ke luar negeri, kita ke Jakarta sama aja. Jakarta juga lebih banyak. Gitu. Kita ke Bandung. Ada yang kena kemarin dari Bandung baru pulang, karena di Bandung, nggak usah keluar negeri ke Bandung. Ya bisa aja gitu. Jadi penularan lokalnya sudah ada. Jadi yang penting bertanggung jawab aja sekarang kita amankan, pagernya ditutup, satpamnya ditambah, udah mau pergi kemana ya
Yang aman cuma ke bulan kalau sekarang, nggak ada COVID di bulan. Itu nggak mungkin. Jalan-jalan nggak bisa juga. Nah, Ya sudah. dengan varian Omicron ini, yang kita takutin dok, kadang kan masyarakat selalu lihat berita yang belum tentu kebenarannya atau berita segala macam. Apakah mungkin dok virus ini akan terus bermutasi ataukah ada nggak selain virus Omicron nanti kemungkinan nanti akan muncul virus yang lebih berbahaya lagi mungkin? Kalau pertanyaannya dibatasi pada mungkin atau tidak mungkin, jawabannya ya mungkin saja, mungkin. Makhluk hidup punya takdir untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk tidak punah. Manusia dengan caranya, ya virus dengan caranya. Virus satu dengan bermutasi. Virus tipe RNA ini memang tipe-tipe virus yang sangat mudah sekali bermutasi. Semakin dia nyebar ke satu orang, pindah ke yang lain, akan memungkinkan terjadinya mutasi atau perubahan pada struktur gennya. Sehingga nanti pada perubahan kesekian, karakternya berubah. Mutasi ini tidak serta-merta pasti berarti jelek sebenarnya. Nggak mesti kalau mutasi jadi ganas, nggak mesti. Kalau orang tuh jadi monster begitu, nggak mesti kayak gitu. Mutasi juga bisa berubah jadi santai virus. Bisa juga. Bisa virusnya menjadi tidak menular, bisa menjadi tidak ganas, bisa. Tapi virus yang tidak menular, hasil mutasi yang tidak menular ini, yang tidak ganas ini akan punah dong. Akan punah, hilang, dan nggak akan kita kenal namanya. Akhirnya akan hilang. Jadi kan yang terjadi adalah yang tersisa di dunia nanti adalah virus-virus yang hasil mutasi yang masih bisa menular kira-kira begitu. Dan mungkin seperti Omicron sekarang kan mutasi dari sebelumnya cepat menular tapi virulensinya lebih rendah. Jadi mungkin saja. Nah, supaya kita itu istilah kata haknya dia untuk bertahan hidup gitu. Nah, sekarang hak kita untuk bertahan hidup kita jalankan. Kita batasi ruang gerak dia, kita lawan dia kan sekarang gitu kan. Caranya gimana? Tutup pagar, pasang satpam. Mau maling mau kemana pun udah, nggak bisa masuk. Kalaupun masuk ada satpamnya, dia masuk ke tubuh kita langsung mati, nggak sempat bermutasi apapun. Kita bisa batasi ruang pergerakannya, dia bisa cegah dia nggak bermutasi lebih lanjut, dan dia akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Tapi itu butuh serempak. Kalau cuma di Bogor doang, gitu. Ya sedunia gitu semua, umat manusia gitu semua gitu. Saya selalu menganggap kayak COVID ini semacam cobaan bagi umat manusia buat bersatu gitu. Kalau semuanya nurut, semuanya melakukan secara serempak, hilang gitu. Betul. Gak susah sebenarnya. Nah, dok, kembali lagi ke pertanyaan terakhir ya, dok ya. Ada kan ketika itu pertanyaan yang terakhir ada dari Dian Octavian. Sorry Dokter Iqbal, saya mau bertanya nih. Dok, bulan kemarin saya terpapar COVID yang tentunya varian Omicron. Nah, penciuman saya terganggu nih dok. Kadang-kadang saya bisa mencium. Namun keesokan harinya saya tidak bisa mencium. Tapi keadaan itu terus berulang kali selama saya terpapar COVID. Apakah itu bisa terjadi dok ya? Ya, kalau pertanyaannya adalah bisa terjadi, ya bisa lah, itu nyatanya terjadi. Ya bisa, namanya itu terjadi jelas. Ya bisa-bisa saja. Tapi kalau ada gejala menetap seperti itu, nomor satu pastikan dulu, apakah sebelum kena COVID beliau memang aman hidungnya, aman normal, nggak punya sinusitis, nggak punya rinitis kronis sebelumnya. Jangan-jangan emang punya, kalau punya mah iya udah sih gitu. Ya mau gimana, cek dulu gitu. Yang kedua, perlu dikoreksi sebenarnya, belum tentu Omicron loh. Kata siapa itu Omicron gitu. Varian yang lain memang nggak ada, tetap ada. Cuma dominasinya sekarang lebih banyak yang Omicron. Kenapa? Karena Omicron nyebarnya udah kayak api di bensin gitu, gitu. Jadi apa namanya, dominasi paling banyak Omicron. Apakah beliau pasti Omicron? Belum tentu, siapa tahu Delta. Tapi gejalanya nggak berat, kenapa? Karena sudah vaksin kan gitu. Jadi bisa saja. Jadi saya mungkin Delta dok. Ya hanya Tuhan yang tahu kalau sekarang sebelum dilakukan swab dan whole genome sequencing kita nggak pernah tahu. Tapi mau varian apapun, A, B, C, D, E sampai Z sekalipun, yang penting tetap gejala orangnya gimana, simptomnya seperti apa. Kalau dia nggak sesak, tidak ada penurunan saturasi, nggak ada event-event membangkitkan stroke, serangan jantung, event akut yang lain, tidak perlu terlalu khawatir karena tetap tergolong gejala ringan ataupun mentok-mentok sedang lah ya, tidak tanpa gejala ataupun ringan, dan itu biasanya akan pulih pada waktunya nanti. Begitu. Saran saya kalau sudah lebih dari 2 minggu sejak onset gejalanya tidak hilang, yang bersangkutan nanti Mbak Diana bisa hubungi ke dokter THT untuk dievaluasi. Siapa tahu memang ternyata punya kondisi pendahulu pada
saluran nafas ya, mungkin punya sinusitis yang somehow ya, mungkin jadi kamu punya rinitis, kita nggak tahu seperti itu. Ya, lebih baik dicek dok ya. Ya, dipastikan juga. Tapi nggak perlu khawatir, itu katakanlah itu karena COVID pun bukan termasuk gejala yang berat atau akan berujung pada sesuatu yang fatal, kira-kira gitu. Seperti itu. Dok, nah untuk sahabat RSUD Kota Bogor, terima kasih sudah banyak yang bertanya tentang virus corona ini, dan mungkin bermanfaat juga dok ya untuk yang bertanya. Dan nantikan giveaway yang menarik untuk orang-orang yang bertanya tadi. Nah, alhamdulillah dok, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya. Tentunya adanya podcast ini, ngobrol bareng dokter, menjawab semua kegelisahan yang terjadi di masyarakat tentang ketakutan dengan varian Omicron ini. Nah, tentunya juga menjadikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran diri dalam menjaga protokol kesehatan. Kalimat terakhir mungkin ya, pesan terakhir barangkali ya. Boleh, siap. Sesuai judul yang kita hari ini ya, end of pandemic, itu harusnya pakai tanda tanya itu, end of pandemic, gitu, tanda tanya. Apakah berakhir kan? Ya, bisa jadi terakhir. Maksudnya adalah ini momentum diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita manfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi akhir dari COVID-19, menjadi akhir dari perjalanan drama selama 2 tahun lebih yang kita alami saat ini, gitu ya. Ini bisa jadi momentumnya. Kenapa? Karena sekarang Tuhan kasih kesempatan kita melawan lawan yang kayak ya keroyokan, dia cepat menyebar tapi gejalanya ringan. Jadi kita dan sekarang kita sudah ada vaksin, sudah ada pemahaman yang lebih luas, sudah ada sarana-sarana yang lebih mendukung. Kalau kita bisa manfaatkan saat ini untuk membatasi pergerakan SARS-CoV-2 ini lebih terbatas lagi dengan cara membentengi masing-masing pribadi dengan vaksin, dengan antibodi yang cukup, memasang masker lebih disiplin, tidak ya tadi menghindari ya distancing ya, menghindari kerumunan yang tidak terlalu perlu, begitu, menjaga kesehatan pribadi. Saya rasa kalau kita manfaatkan dengan baik, serempak, kompak sebagai umat manusia, ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk mengakhiri ini, gitu. Tapi kalau kita teledor, bukan tidak mungkin akan muncul suatu varian baru lagi yang mungkin akan punya kemampuan virulensi yang udah bisa nyebar kayak Omicron, tapi jadi ganas, bukan tidak mungkin. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mutasi itu hanya bisa terjadi kalau virus itu pindah 1, 2, 3 ke orang kesekian, nular terus. Kalau semakin cepat rantai penularan diputus, semakin tidak mungkin virus itu bermutasi lebih lanjut. Karena mutasi hanya terjadi ketika dia masuk dan keluar dari pos berikutnya dengan bentuk yang sudah berubah. Jadi kita batasi semaksimal kita bisa batasi. Ini bisa jadi momentum kita untuk betul-betul mengakhiri pandemi. Dok, luar biasa. Saya merinding dok, jujur dengan saya merinding. Karena ini bukan momentum kita. Semoga ini bisa berakhir dan kita lebih bangkit lagi di tahun yang ini, tahun 2022. Nah, untuk masyarakat jangan lemah, harus tetap kuat, tetap percaya. Tentunya juga kita harus saling menjaga kebersamaan kita untuk menjaga protokol kesehatan. Kurangi mobilitas, jangan liburan terus ya dok ya. Kurangi juga aktivitas, penting juga untuk kesadaran diri kita. Nah dok, terima kasih dok ya. Kita pamit undur diri ya dok ya. Saya Gani Anggara undur diri. Saya Dr. Iqbal. Terima kasih, sampai jumpa.